Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sepertinya ya. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas Allah lapangkan rezekinya. Allah mudahkan semua urusannya. Dan Allah lunaskan hutangnya. Makin kencang amin ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati ya Ustadz kita ya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Darul Muttaqin Ibu Hajah Lucy ya, dan yang kami muliakan para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah dari rumah hingga ke sini Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat ini wajah-wajahnya berseri-seri semua ini. Mudah-mudahan jadi calon penghuni surga semuanya. Baik para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin waktunya sekitar 15 sampai 20 menit ke depan insyaallah. Kalau kata pepatah bilang tak kenal maka ta'aruf bunda ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dani. Nama lengkapnya Dani Syarif Hidayatullah. Saya asli dari Ciamis. Ada dari Ciamis di sini. Ya, saya tinggal di Sukaraja. Ya, saya ditemani oleh rekan saya. Beliau namanya Kang Fajrin. Beliau yang asli Sukabumi. Nah, beliau tinggal di Subang Jaya. Ya. Nah, pada pagi hari ini kami mewakili dari Badan Wakaf Al-Quran Cabang Bogor yang bertugas di Sukabumi. Karena memang BWA ini sudah ada 30 cabang di seluruh Indonesia. Kemarin saya 4 tahun di BWA cabang Batam di Kepri. Kemudian pindah tugas ke BWA cabang Bogor 2 bulan. Kemudian pindah tugas lagi ke BWA cabang Sukabumi. Nah, di Sukabumi ini BWA ini nembe tilu sasihan ya, baru 3 bulanan Sukabumi, di Sukabumi ini. Alhamdulillah selama 3 bulan ini kami sudah berkunjung dan silaturahmi lebih ke 100 titik ya, ke 100 masjid ya, Majelis Taklim. Mungkin Majelis Taklim Darul Muttaqin ini yang ke 115 yang kami kunjungi. Sudah keliling Sukabumi ya. Alhamdulillah. Nah, BWA ini merupakan sebuah lembaga filantropi Islam atau sebuah yayasan sosial yang aktivitasnya yaitu mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan harta wakaf yang diwakafkan oleh kaum muslimin. Nah, adapun wakaf berupa Quran nanti kita sebar, kita distribusikan ke pulau-pulau pelosok, ke pulau-pulau terpencil ya, ke pulau-pulau pedalaman yang memang daerah tersebut rawan pendidikan, rawan akidah, rawan pemurtadan dan rawan kristenisasi. Nah, itulah yang menjadi titik kami untuk menyebarkan Al-Quran. Nah, BWA ini sudah berdiri semenjak tahun 2005 dan berkantor pusat di Jakarta ya. Adapun kita di Sukabumi belum buka kantornya karena masih baru ya, masih 3 bulanan. Jadi masih menginduk ke Bogor ya kantornya. Nah, secara legalitas alhamdulillah bisa dilihat di layar ya. Kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2006 ya. Dan sudah terdaftar di SK Kemenhukam, itu secara legalitas. Baik para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti berwakaf? Kenapa kita dianjurkan berwakaf? Setidaknya ada 3 alasannya. Alasan yang pertama, kita tahu Bu, di pelosok-pelosok sana, di pedalaman-pedalaman sana masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan Al-Quran. Masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan Al-Quran. Contoh di daerah pedalaman Sumatera Selatan itu ada namanya Desa Manggaraya. Kalau mau keluar desa itu Bu, itu pakai speedboat nyebrang sungai, perjalanannya 4 jam. Bayangin, mau beli Quran ke kota naik speedboat ya. Mikir lagi,
nggak jadi beli Qurannya. Kenapa? Karena ongkosnya lebih mahal daripada harga Qurannya. Harga Qurannya misalkan 100.000, ongkosnya bisa jadi 300-400.000. Ada satu pesantren di mana satu Quran itu dipakai bergantian sampai 10 santri. Kondisinya sudah robek, sudah lapuk, ya, sudah rusak, tapi masih dipakai. Ya, itu karena memang di pedalaman sana jauh dari pusat kota. Lain dengan di sini, Bunda ya, kita bisa dengan mudah tadi mendapatkan Al-Quran. Banyak toko-toko yang jual Al-Quran, tapi beda kondisinya dengan saudara kita di pedalaman sana. Mereka sangat kesulitan mengakses Al-Quran. Maka kata Nabi, "Waman yassara 'ala musirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Nah, dengan kita menghadiahkan Al-Quran untuk mereka, dengan kita mewakafkan Al-Quran untuk mereka, insya Allah Allah akan memudahkan semua urusan kita. Ya, itu alasan yang pertama. Ini ada video singkat ya, bagaimana testimoni dari seorang warga dan bagaimana ketika bahagianya mereka menerima Al-Quran. Ya, jadi di pedalaman sana itu Bu ya, Quran itu jadi barang langka. Kenapa? Ya karena memang tadi ya, akses untuk mendapatkan Al-Quran itu kesulitan karena jauh dari pusat kota. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita dianjurkan berwakaf? Kalau kita perhatikan usia umat Nabi Muhammad ini sangat singkat sekali Bunda. Ya, baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Di sini ada yang usianya 100 tahun. Nggak ada, sudah jarang. Ya, kalau 63 tahun ke atas itu sudah bonus. Nah, ya. Maka di usia yang sangat singkat ini kita membutuhkan sebuah amal, di mana kalau kita sudah wafat, sudah meninggal dunia itu, tapi pahalanya terus mengalir. Itulah yang dinamakan dengan sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Sedekah jariyah. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu para ulama memaknai wakaf. Kita mewakafkan Quran, dibaca oleh saudara kita di sana, setiap hurufnya itu mengalir pahalanya untuk kita. Kata Nabi, satu huruf itu 10 kebaikan pahalanya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 alif lam dan mim. Bayangkan, Al-Quran ini ada berapa huruf? Dibaca, diulang-ulang, ngalir terus pahalanya untuk kita. Walaupun kita sudah dikubur tanah, dimakan cacing tanah, tapi pahalanya itu terus mengalir. Itulah luar biasanya pahala sedekah jariyah itu. Itulah luar biasanya pahala wakaf itu. Ya, seperti itu. Bayangkan, misalkan Bunda kerjaannya tidur terus di rumah, tapi uang ngalir terus ke rekening. Kira-kira enak pisan apa enak banget? Mau pisan apa mau banget? Itulah yang dinamakan dengan investasi. Kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita dapat hasilnya. Kita nggak baca Quran, tapi kita dapat pahala membaca Quran. Baik, alasan yang terakhir, kenapa kita mesti berwakaf? Tentu kita tidak ingin menyesal setelah kematian. Apa penyesalan orang yang sudah meninggal itu? Ya, sudah Allah gambarkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata Allah, infakkanlah, sedekahkanlah sebagian harta yang telah diberikan kepada kalian. Jadi Allah itu tidak minta semuanya, sebagian saja. Sebelum datangnya maut kepada salah seorang di antara kalian, sehingga kalian dipenuhi dengan penyesalan. Apa penyesalan orang yang sudah meninggal itu? Pengen dihidupkan lagi. Dalam rangka apa? Fa'as-soddaqo, dalam rangka bersedekah, karena sedekah ini pahalanya mengalir abadi. Kata guru kita Ustadz Arifin Ilham almarhum, dengan banyak bersedekah maka akan meringankan sakaratul maut. Seperti itu ya. Nah, ini ada video singkat lagi, video penyaluran Al-Quran dari Sabang sampai Merauke, atau distribusi Al-Quran dari Aceh sampai Papua. Ya, mari kita sama-sama saksikan.
Rangkaian video yang sudah kami sampaikan, pada intinya, pada prinsipnya, kami dari Badan Wakaf Al-Quran hendak mengajak para ibu-ibu semuanya untuk mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu berwakaf. Ya. Nah, ini contoh Al-Quran yang akan kita wakafkan. Ya. Nah, berapa nilai satu mushaf Al-Quran ini? Insya Allah nilai wakafnya satu mushaf Quran ini 100.000 rupiah. Pertanyaannya, untuk apa saja 100.000 rupiah itu? Yang pertama untuk biaya cetaknya, karena Al-Quran BWA ini tidak diperjualbelikan. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa percetakan di Jakarta. Yang kedua, dengan nilai 100.000 rupiah itu sudah sampai di pedalaman-pedalaman Sumatera Selatan, sudah dengan distribusinya. Yang ketiga untuk operasional. Yang keempat untuk pembinaan. Pembinaan dimaksud BWA bekerja sama dengan ustadz-ustadz dan dai-dai tempatan untuk membinanya, untuk membimbingnya. Jadi Quran ini tidak hanya disebar kemudian ditinggalkan, tapi ada yang membinanya, ada yang membimbingnya, supaya pahalanya terus mengalir kepada para wakif. Nah, apa kelebihan dari Al-Quran BWA ini? Kelebihannya ada dua. Yang pertama, sebagaimana pada umumnya Al-Quran ini sudah ditashih, sudah disahkan oleh Kementerian Agama. Insya Allah di dalamnya tidak ada kesalahan. Kemudian kelebihan kedua, di Al-Quran ini ada tulisan. Al-Quran ini adalah wakaf dari. Jadi nama yang berwakaf nanti dibuatkan barcode dan ditempel di Al-Quran. Jadi nama yang berwakaf muncul di Al-Quran. Kita bisa meniatkan wakaf Quran ini untuk orang tua kita yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Untuk diri sendiri juga mangga, untuk keluarga juga silakan. Punten ibu, mungkin kita yang masih hidup ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Tapi beda dengan orang tua kita, ya, saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, boleh jadi mereka tidak ada lagi aliran pahala. Nah, dengan meniatkan wakaf Al-Quran untuk mereka, insya Allah ada pahala yang mengalir untuk mereka. Baik, bagaimana cara berwakafnya? Cara berwakafnya ada 3 cara, ya. Mohon izin kami membagikan brosur dan amplop. Bagi para bunda yang mempunyai kelapangan rezeki hari ini, bisa langsung diserahkan wakaf terbaiknya ke petugas. Caranya, dari amplop yang kami bagikan, silahkan diisi datanya. Yang pertama nama wakif atau nama donatur. Nah, itu nanti yang muncul di Al-Quran. Dan yang kedua nama pendaftar, nama diri sendiri. Silahkan lengkapi alamat suratnya. Yang terpenting nomor handphone. Nomor handphone itu nanti untuk konfirmasi dari pusat bahwasanya wakafnya sudah masuk, karena kami di cabang tidak mengelola keuangan. Semua dana wakaf yang kami terima langsung kami setor ke pusat. Seperti itu ya. Misalnya saya meniatkan wakaf Quran untuk ibu saya namanya Imas. Ada ibu Imas di sini? Ada. Nah, ibu Imas itu ditulis di kolom pertama. Saya Dani ditulis di kolom kedua. Seperti itu caranya ya. Bagi para bunda yang belum mempunyai kelapangan rezeki hari ini, bisa dengan cara kedua atau cara ketiga. Cara kedua bisa transfer. Di brosur ada nomor rekening, semuanya atas nama Badan Wakaf Al-Quran. Hanya saja nanti setelah transfer, bukti transfernya dipoto, dikirim ke nomor WA. WA saya ada di belakang yang distempel atas nama Dani. Silakan konfirmasi ke nomor tersebut. Cara yang ketiga, sebagaimana yang kami lakukan di majlis taklim yang lain, itu boleh nitip ke ketuanya. Di sini atas nama Ibu Haja Lucy. Mohon izin Ibu Haja Lucy, mohon izin, atau boleh ke ketua DKM, ke Ustadz Tatang, ya. Boleh juga ke beliau nitipnya. Nanti kalau sudah terkumpul, nanti kami jemput. Nah, seperti itu. Baik, sudah 20 menit. Ada yang mau ditanyakan? Mangga ibu-ibu pilih badai ayah anu naroskeun, mangga. Ya. Ya. Ya, dimasukkan ke amplopnya ibu ya. Bagaimana kalau saya belum mampu satu Quran misalkan? Silahkan semampunya saja. Nanti kita gabungkan, kita kolektifkan, kita cetak Qurannya atas nama Majlis Taklim Darul Muttaqin. Seperti itu. Ya. Tapi bagi para bunda yang ingin mengkhususkan diri untuk orang tuanya, boleh juga, mangga silahkan. Ini amal soleh, ini tidak ada paksaan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kami doakan
Mudah-mudahan siapapun nanti yang berwakaf, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah jauhkan dari segala wabah, penyakit serta keburukan lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.